Halo teman-teman, nama saya Damar Priyadi Sarjana dari jurusan Matekstosi, Manajemen Teknik Studio, semester 1, kelas B. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Filsafat Indonesia dengan dosen pengampu Junaidi S.Ag M.Hum M.Com. Saya telah menyusun makalah ini di tanggal 26 November 2025. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul Pancasila sebagai Filsafat Indonesia. Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat penilaian uji akhir semester UAS pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Penulis menyadari bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan sebuah sistem filsafat yang mendalam yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Melalui makalah ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari Pancasila. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Daftar isi. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Bab 2, pembahasan, pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem, landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, landasan aksiologis Pancasila, urgensi filsafat Pancasila di era modern. Bab 3, penutup. Kita dari bab pertama dulu. Latar belakang. Setiap bangsa di dunia memerlukan landasan filosofis yang menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Bagi bangsa Indonesia, landasan tersebut adalah Pancasila. Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses perenungan panjang, kontemplasi para pendiri bangsa, the founding fathers, yang menggali nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan religiusitas yang telah hidup berabad-abad di Nusantara. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi grand slag, fundament filsafat atau Westernung, pandangan hidup. Sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan hasil pemikiran yang radikal, sistematis, dan universal mengenai hakikat kehidupan yang bangsa Indonesia. Namun di era globalisasi saat ini, pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa, terhadap sisi filosofis Pancasila mulai memudar dan seringkali hanya dipandang sebagai simbol politis semata. Oleh karena itu, kajian mengenai Pancasila sebagai filsafat menjadi sangat krusial untuk membalikan jati diri bangsa. Oke, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat? 2. Bagaimana landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari Pancasila? 3. Mengapa filsafat Pancasila penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di saat ini? Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat yang utuh. 2. Mendeskripsikan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. 3. Menganalisis urgensi penerapan nilai filsafat Pancasila di era modern. Bab 3. Pembahasan. Pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philien, mencintai, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam, dituangkan dalam sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, sila-sila dan Pancasila merupakan satu-satunya yang bulat dan utuh, majemuk tunggal. Sila-sila tersebut tidak dapat dipisahkan atau sama lain karena memiliki susunan yang bersifat hierarkis piramidal. Artinya, sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kedua dijiwai sila pertama dan dijiwai sila ketiga, dan seterusnya. Landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis membahas tentang hakikat keberadaan atau apa yang menjadi dasar Pancasila. Secara ontologis, subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia.
Hakikat manusia dalam filsafat Pancasila adalah monopolaris yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat. Oleh karena itu, negara yang berlandaskan Pancasila harus melindungi hak-hak manusia sebagai individu sekaligus memfasilitasi peran manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Landasan epistemologis Pancasila. Landasan epistemologis berkaitan dengan teori pengetahuan, sumber model, dan validitas pengetahuan. Pancasila sebagai sistem pengetahuan digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, sejarah perjuangan, ada istiadat, dan diolah menggunakan akal rasional. Epistemologis Pancasila mengakui 3 sumber pengetahuan: nilai-nilai ada istiadat, budaya, nilai-nilai religius, nilai-nilai kenegaraan. Pengetahuan Pancasila tidak bersifat otoriter yang mematikan pemikiran kritis, melainkan bersifat akomodatif dan dinamis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Selama tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis membahas tentang nilai, value, atau kegunaan Pancasila memiliki nilai intristik, bernilai pada dirinya sendiri, dan instrumental sebagai sarana. Urgensi filsafat Pancasila di era modern. Di tengah derasnya arus ideologi tradisional seperti liberalisme ekstrim atau radikalisme agama, Pancasila berfungsi sebagai filter atau penyaring filsafat. Pancasila menjadi benteng moral yang mencegah disintegrasi bangsa melalui sila persatuan, menjamin keadilan sosial di tengah kesenjangan ekonomi. Oke, kita sampai ke bab 3 atau penutup kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat yang merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa yang tersusun secara sistematis, utuh, dan bulat. Secara ontologis, Pancasila berdasarkan pada hakikat manusia yang monopolaris. Secara epistemologis, Pancasila bersumber dari nilai budaya religius bangsa. Secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai kebenaran, kebaikan, dan religius yang menjadi pedoman perilaku. 3. Pancasila sebagai filsafat sangat vital untuk menjaga eksistensi perilaku Pancasila bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan krisis moral. Oke, terima kasih.